Sebanyak 22 korban laka beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu 13 November 2024. Adapun kondisi korban yang menjalani perawatan saat ini masih dalam proses pemulihan dan rencananya 7 orang korban luka ringan hari ini sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, yakni Dr. Terminal di Nurgono, mengatakan bahwa 22 pasien korban laka beruntun di tol tersebut masih menjalani perawatan intensif oleh tim medis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Ahya Nurdin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih. Saat ini saya melaporkan langsung dari TKP, tepatnya di kilometer Tol Cipularang kilometer 92 dan tadi baru saja ada kunjungan dari Komisi 4 untuk meninjau lokasi kecelakaan. Dan untuk korban yang saat ini masih dirawat masih tetap 22 orang, di antaranya 19 orang masih dalam kondisi luka ringan dan 3 orang dalam kondisi luka berat. Untuk yang luka ringan ini 7 orang akan dipulangkan hari ini karena memang lukanya sudah semakin membaik dan bisa dipulangkan oleh pihak Rumah Sakit Abdul Rajab, sementara yang sisanya masih terus menjalani perawatan sampai benar-benar pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Sementara untuk 4 korban yang menjalani operasi kemarin sudah sudah kembali pulih dan sudah menjalani operasi dengan selamat, dan saat ini dalam tahap proses observasi pemulihan pasca operasi. Yang dioperasi kemarin adalah bagian dari kepala yang diduga ada pendarahan di otak, dan juga beberapa korban juga ada yang mengalami patah tulang di bagian tangan khususnya karena akibat benturan keras dari kecelakaan tersebut. Dan hingga saat ini rencananya dari khususnya 3 dari anggota TNI ini, salah satunya yang akan dipulangkan pada hari ini, yakni Kolonel Iga Karlingga, yang akan dipulangkan sore nanti karena memang kondisinya sudah membaik, namun 2 anggota TNI lainnya masih dalam proses perawatan sampai benar-benar pulih. Dan rencananya satu anggota TNI berpangkat kolonel tersebut akan dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta, dan selanjutnya untuk korban lainnya masih terus intensif dilakukan perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara untuk sopir sendiri, sejak kemarin habis maghrib sudah boleh keluar rumah sakit dan dibawa langsung oleh aparat kepolisian khususnya dari Satlantas Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan, dan saat ini status sopir sendiri masih sebagai saksi karena proses dalam penanganan laka ini masih dalam proses penyelidikan, belum masuk ke tahap penyidikan, dan sehingga saat ini prosesnya masih terus dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus kecelakaan ini. Dan tadi kunjungan dari Komisi 5 DPR RI ke lokasi TKP dan langsung menggelar rapat terbatas di rest area 88B untuk membahas kenapa sering terjadi kecelakaan di tol lalu lintas di jalan tol ini, dan rencananya pihak Komisi 5 DPR ini akan meminta pihak Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh penyedia jalan tol agar bisa memastikan keamanan bagi para pengguna jalan khususnya di jalan tol, dan meminta juga pihak pengelola tol untuk bertindak tegas terhadap mobil-mobil yang sudah tidak layak melintasi atau masuk ke jalan tol, karena selama ini banyak pelanggaran yang dianggap masih dibiarkan oleh pihak pengelola jalan tol, seperti halnya kelebihan muatan yang terjadi pada kecelakaan kemarin itu yang disebabkan karena mobil ya truk tersebut melebihi batas kapasitas muatan sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang tidak ada tindakan yang berarti dari pihak kepolisian maupun pengelola jalan tol untuk menindak tegas mobil-mobil yang melanggar aturan sehingga bisa membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan yang lainnya, yang akhirnya kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi. Dan meminta semua ini diaudit dan hasilnya minta diberikan ke pihak DPR RI khususnya Komisi 5 untuk dilakukan pengawasan selanjutnya agar kecelakaan ini bisa terus ditekan dan tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Dan hal ini juga tak sedikit banyak korban akibat kecelakaan yang terjadi di jalan tol hampir di seluruh Indonesia, dan sejauh ini penanganannya memang pihak pengelola tol masih belum bisa menekan angka kecelakaan tersebut, dan hampir tiap minggu terjadi kecelakaan, dan meminta pihak Komisi 5 ini untuk terus pihak Kementerian PUPR mengaudit
pengelola jalan tol agar memberikan pelayanan yang maksimal sehingga kecelakaan demi kecelakaan ini tidak terus terjadi. Dan selanjutnya untuk proses penyidikan semuanya diserahkan kepada pihak Satlantas Polres Subang dan kita akan terus memantau hasil perkembangan dari penyidikan sang sopir yang saat ini masih berada di Satlantas Polres Subang untuk terus dimintai keterangan. Baik, demikian laporan langsung dari TKP Tol Cipularang kilometer 99. Ahyan Nuri melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Dr. Minaldi Nurgono selaku Kepala IGD Rumah Sakit Abdul Razak. Berikut untuk tayangannya. Derita trauma di sini dalam artian benturan di beberapa bagian tubuh, diantaranya kepala, kemudian perut, kemudian ada yang beberapa pasien ini patah tulang. Dok, tadi kemarin kan ada yang 4 yang luka berat kan, sekarang jadi 3. Ya. Yang satu ini maksudnya udah sebelumnya ada 7 luka berat, kemudian dilakukan perawatan, observasi ketat. Nah, untuk hari ini masih ada 3 pasien yang perlu penanganan lebih lanjut, dinyatakan masih luka berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.